Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu, jamahan kasih-Mu, lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami, ajar kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari setiap orang yang berada di dalam Yesus adalah anak-anak Allah. Persoalannya adalah ketika kita tahu kita ini anak-anak Allah, tetapi kita membiarkan cara hidup kita mengikuti cara hidup dunia, kita tidak menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Allah, maka sebenarnya itu menunjukkan kita tidak menghormati Allah Bapa di sorga. Bukan saja tidak menghormati, tetapi hal itu juga menunjukkan bahwa kita memilih untuk memberontak kepada Allah. Saudaraku, ini yang harus kita sadari. Kalau kita hidup memberontak kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa berharap di ujung kehidupan kita nanti kita bisa diterima oleh Allah di dalam kerajaan-Nya? Pengharapan anak-anak Allah itu adalah ketika nanti berada di ujung kehidupan akan diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi persoalannya adalah selama ini kita tidak bersedia memisahkan diri kita dari cara hidup dunia ini. Kita masih mau hidup mengikuti cara hidup dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa kita harus memperhatikan cara hidup kita? Karena kalau kita masih mengikuti cara hidup dunia, itu berarti kita memilih untuk menjerumuskan diri kita ke dalam kejahatan dunia ini, saudaraku. Dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bahkan firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita tetap hidup mengikuti cara hidup dunia, itu artinya kita menyerahkan hidup kita untuk hidup dalam kejahatan dunia. Saudaraku, kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa saya katakan kita menjadi orang-orang yang bodoh? Karena begini, tidak mungkin orang yang hidup mengikuti cara hidup dunia yang penuh dengan kejahatan bisa berharap bahwa di ujung kehidupan nanti ia akan diterima di dalam kerajaan sorga. Itu tidak mungkin, saudaraku. Tadi di awal saya sudah katakan, hidup mengikuti cara hidup dunia berarti kita memilih memberontak kepada Allah. Tetapi kalau kita tahu kita ini orang percaya yang berada di dalam Yesus, lalu kita tetap hidup mengikuti cara hidup dunia, memilih memberontak kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, kita menjadi orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena seharusnya kita tahu, seharusnya kita sadar, orang yang memilih untuk hidup menuruti cara hidup dunia sama dengan memilih menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Sekali lagi saya ulang, ingat baik, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dengan demikian, sekalipun kita mengaku kita ini orang Kristen, orang percaya, sia-sia kekristenan kita. Karena apa? Karena kalau kita tahu kita berada di dalam Yesus, kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, lalu hidup melakukan kehendak Tuhan saja. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak berjuang dari hari lepas hari, kita tidak belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan?
Kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, bagaimana bisa kita berharap diterima di dalam kerajaan surga? Orang yang akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya adalah orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah selama ia hidup di dunia ini. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, waktu hidup kita di dunia ini tidak lama. Seharusnya kita berani untuk mengoreksi hidup kita. Kita berani memeriksa hidup kita dengan jujur. Dengan kata lain, setiap hari kita harus menggelar perkara hidup kita. Lalu temukan di dalam setiap gerak kehidupan kita, mulai dari gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita harus temukan apakah semua yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak. Sebab jika tidak, ini akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Nah, persoalannya selama ini kita tidak mau jujur memeriksa hidup kita, ya. Kita tidak mau serius menggelar perkara hidup kita, sehingga kita tidak pernah menemukan perbuatan-perbuatan kita itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudaraku, kalau firman Tuhan sudah mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maka mari kita periksa hidup kita dengan jujur. Berapa lama sih saudaraku kita bisa hidup menikmati dunia ini? Tidak lama, saudaraku. Hidup kita di dunia ini singkat sekali. Jangan melihat umur kita masih muda lalu kita berpikir masih lama. Firman Tuhan katakan 70 atau 80 tahun, jadi masih lama. Saudaraku, kalau kita hidup sebagai orang percaya lalu kita memiliki cara berpikir yang seperti itu yang saya katakan tadi. Kita menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Kita berharap bisa mencapai 70 atau 80 tahun, tetapi tanpa kita sadari bisa saja hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan. Jadi mari kita sadar, saudaraku, secara pribadi, hari-hari ini di dalam setiap detik waktu yang saya jalani, saya terus berusaha untuk memeriksa. Mulai dari gerak pikiran saya, sikap, tindakan, perkataan atau perbuatan saya selalu periksa. Jangan sampai ada yang meleset, atau jangan sampai ada yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saya mengatakan hal ini, saudaraku, bukan sebagai suatu kebanggaan diri, bukan, sama sekali bukan. Saya mengatakan akan hal ini juga bukan berarti hidup saya sudah sempurna. Belum, saudaraku. Tetapi saya mau berjuang. Saya mau berjuang untuk mempersiapkan hari kematian itu dengan indah. Supaya ketika waktu itu tiba, Tuhan boleh menemukan hidup saya benar-benar tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, saya mau mengajak saudara semua, ayo kita berjuang. Jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi, apapun bentuknya. Kita harus sadar, kuasa kegelapan itu sangat licik. Misalnya, seperti yang sudah saya katakan, kita bercanda dengan teman, tetapi di dalam candaan itu, bungkusnya itu ada kebohongan-kebohongan kecil. Saudara perhatikan itu dosa. Tetapi kita anggap itu biasa selama ini. Jadi mari kita rubah cara hidup kita. Sekali lagi saya katakan, mari kita rubah cara hidup kita. Kalau firman Tuhan sudah katakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus benar-benar memperhatikan apakah di dalam setiap detik waktu yang kita lewati itu
ada kesalahan yang kita buat atau tidak, atau ada dosa yang kita buat atau tidak. Sebab kalau kita tidak memperhatikan akan hal itu dengan serius, lama-lama kita berbuat salah, kita anggap itu biasa. Dan itu terus kita lakukan berulang kali, sampai pada akhirnya hati kita itu sudah kebal, saudaraku. Ketika kita berbuat salah, kita sudah tidak memikirkan lagi bahwa kita berbuat dosa. Pada akhirnya hati kita juga sudah tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Karena kalau kita membiasakan diri untuk memeriksa setiap detik waktu hidup kita dengan jujur, saudaraku, kita akan temukan ketika kita berbuat salah, pasti ada peringatan, pasti Roh Kudus berbicara, jangan berbuat seperti itu salah, itu dosa. Tetapi karena kita tidak memperhatikan hal-hal itu, pada akhirnya kita berbuat dosa, kita anggap biasa. Pada akhirnya, saudaraku, kita sudah tidak bisa lagi kembali untuk hidup dalam kebenaran. Yang menjadi tragis adalah ketika kita sudah berada di ujung kehidupan, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang menghujat Roh Kudus. Perhatikan itu, pada akhirnya kehidupan kita binasa di kekekalan. Oleh karenanya jangan sia-siakan waktu hidup kita saat ini. Kalau firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus berhenti hidup dengan cara hidup dunia. Lalu kita mau hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami mau memperhatikan hari-hari hidup kami. Kami mau memperhatikan cara hidup kami. Kami mau terus menggelar perkara kehidupan kami, supaya kami bisa menemukan setiap tindakan hidup kami yang tidak patut, yang salah. Lalu kami mau memperbaiki semuanya itu ya Bapa. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Kami rindu kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.